Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya, Bapak doain kalian selalu baik-baik saja, selalu sehat. Amin. Amin. Mungkin untuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kan kalian datang ke sini bilang nih ke Bapak pengen konseling, benar? Iya Pak. Iya. Bapak ingin tahu kan, memang kalian satu kelas atau gimana nih? Satu kelas. Satu kelas. Oke nih, kalau boleh Bapak tahu kalian tuh dari kelas mana sih? Kelas 10 IPS 2. IPS 2. Oke. Bapak ini kan belum kenal nih kalian siapa-siapa aja. Mungkin pertama kalian coba kenalan dulu nih dari tetehnya. Perkenalkan Pak, nama saya Yesi. Tetehnya? Nama saya Indri Pak. Oke, kalau A-nya nih siapa? Aldi Pak. Aldi, Yesi, Indri, Ali. Oke nih, mau siapa nih yang pertama yang nyebutin permasalahannya apa sih? Pengen datang ke sini. Aku mah Pak, pertamanya teh kayak pengen konsultasi sama Bapak tentang kayak cara memanage uang tuh gimana sih Pak gitu. Soalnya aku akhir-akhir ini boros banget dan sering diomelin sama orang tua. Oke, kalau Indri? Kalau aku lebih ke tertekan sih ya Pak, karena ada sesuatu hal gitu. Oke, Aldi nih. Kalau aku mah Pak ingin konsultasi teh tentang masalah belajar gitu Pak. Oke, kan kebetulan permasalahan itu beda-beda gitu ya. Ini beda keuangan, ini ada yang tertekan katanya, situ ada yang itu apa? Belajar. Oke, mungkin kalau sekaligus Bapak juga takut waktunya nggak cukup nih, soalnya kan kita sepakati dulu nih ya, kalau waktunya mungkin Bapak bisa 30 menit, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, karena waktunya 30 menit, mungkin yang kita bahas cuma satu permasalahan dulu. Nah, kalian sepakati dulu nih, mau permasalahan siapa nih yang mau dibahas? Ini aja Aku Pak. aja, aku aja. Indri, permasalahan yang tadi tertekan gitu ya. Oke, mungkin permasalahan yang diambilnya itu kan tadi jadinya dari yang Indri gitu ya, permasalahannya. Tapi sebelum ke pembahasannya, mungkin Bapak tekankannya untuk kegiatan hari ini itu mungkin kalian harus lebih merahasiakan gitu ya. Jangan sampai permasalahan yang ada di sini itu sampai kalian membocorkannya keluar gitu ya. Jadi intinya kalian harus merahasiakan segala kegiatan yang dilakukan hari ini saat konseling ini. Jangan sampai bocor ke teman kalian, ke orang tua kalian, atau ke siapapun. Intinya kalian harus menjaga rahasia yang ada di kegiatan hari ini. Bisa? Bisa Pak. Oke, bisa Aldi? Bisa. Indri? Bisa. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalian juga Bapak tekankan untuk lebih aktif ya, kayak nanti kalian kalau ada tanggapan atau apa yang mau diomongin langsung aja, tapi sebutin nama dulu, boleh? Boleh Pak. Oke, mungkin kalian sudah siap? Siap. Oke, pertama-tama Bapak ini nanya nih, tadi katanya Indri tertekan kan ya? Kalau boleh tahu tertekan kan apa sih? Jadi gini ya Pak, aku itu dari TK, SD, SMP selalu dapat juara 1. Nggak pernah yang namanya dapat juara 2, apalagi juara masuk 5 besar gitu, pasti juara 1. Pas saya masuk ke sini ke SMA, tiba-tiba aja jangankan ke 3 besar gitu ya Pak, 10 besar aja nggak masuk nih. Makanya saya tertekan gini dengan keadaan ini karena emang nggak biasa gitu Pak. Dari awalnya kan saya sering juara 1, tiba-tiba ke sini jadi jatuh gini. Dan jatuhnya itu nggak secara drastis gitu, makanya saya ngerasa tertekan gitu Pak karena hal itu. Oke, kalau boleh Bapak tahu ini kan tadi tertekan itu karena apa? Karena nggak dapat ranking satunya atau ada yang lain gitu? Mungkin ada hal lain ya Pak yang sebenarnya membuat saya tertekan, karena kan emang keluarga saya itu keluarga yang semuanya berpendidikan ya Pak, dari mulai kakek saya semuanya keluarga yang berpendidikan, sehingga keluarga saya itu selalu menekankan bahwa saya itu harus menjadi pintar dan harus mengikuti jejak mereka. Sedangkan jujur sekarang juga ya pasti mereka kecewa gitu karena hasil nilai saya gini Pak, jadi itu membuat saya tertekan.
Oke, jadi yang kamu itu bukan karena nggak dapat ranking satunya, tapi emang tertekan karena orang tua itu menekankan bahwa kamu tuh harus selalu berprestasi. Iya. Seperti itu. Bahkan saya itu sering diikutin les, padahal jujur ya Pak nggak mau gitu, tapi ya saya juga kecewa gitu sama hasil saya yang sekarang, padahal saya udah berusaha. Oke, mungkin tadi ya pembahasannya lumayan berat gitu ya. Tapi Bapak ingin nanya nih ke Yesi, kalau Yesi ada di posisi seperti itu akan gimana sih? Pertama, apa ya, cari dulu hal apa yang membuat Indri itu ya siapa ya kalau Yes. ya sih posisi Indri paling kayak hal apa yang bisa ngeganggu gitu pikiran Desi sehingga eh, apa ya, berdampak kepada belajar gitu Pak, atau apalagi ke prestasi yang tadi Indri bilang yang biasanya selalu ranking 1 terus tiba-tiba nggak masuk 10 besar, kecewa pasti ya. Nah gitu paling kayak pengolahan lagi ini deh Pak, permasalahan yang ada di diri kita gitu, atau Oke. mungkin ada dari luar. Kalau Aldi tanggapannya gimana? Kalau dari saya pribadi gitu Pak, kalau misalnya ada di posisi itu ya mungkin saya akan mencari di mana titik saya, apa kurang belajarkah atau eh, ada yang salahkah gitu dari orang tuanya gitu. Mungkin saya akan mencari permasalahannya di mana dulu. Ketika sudah ketemu, mungkin di belajarnya gitu akan lebih diperbaiki lagi belajarnya. Kalau misalnya dari orang tuanya yang selalu tertekan tadi, lebih menekankan kamu tuh harus ranking 1 terus kayak gitu, ya saya akan berusaha gitu untuk bilang baik-baik gitu kepada orang tua. Saya tuh udah optimal dalam belajar, ya mungkin hasilnya ya seperti ini gitu, di luar dugaan juga gitu kan, nggak tahu potensi, mungkin potensi dari TK, SD, SMP bagus gitu. Nah ketika masuk sekolah mungkin banyak sekali potensi-potensi yang lebih daripada kita, jadi kita lebih memberikan pengertian kepada orang tua supaya orang tua juga mengerti gitu apa yang kita rasakan di sekolah, seperti itu Pak. Kayak tadi kan udah ya dari temannya, kayak kalau dari di posisi ini tuh seperti itu gitu kalau dari teman-temannya. Nah Bapak mau nanya nih, gimana sih kalau pandangan Indi gitu, kalau Indi kan tadi nggak dapet ranking 1 nih di SMA, tanggapannya gimana, perasaannya gitu nggak dapet ranking 1, atau kah itu hal negatif, atau bahwa Indi tuh nganggap karena nggak ranking 1 banyak gagal atau gimana? Pasti negatif sih Pak kalau menurut saya, karena kan kayak kalau misalkan ketika kita udah lulus mau ikut SBM, kayak mau masuk perkuliahan itu kan kita daftar pakai nilai ya Pak, otomatis kalau yang saya tahu kalau nilai itu yang naik terus, sedangkan saya dari naik turunnya itu drastis ini Pak, pasti otomatis itu juga bakal mempengaruhi, dan saya takut nanti saya nggak keterima di perguruan tinggi yang saya inginkan, nanti kerjaan saya mungkin tidak sesuai harapan saya, orang tua saya mungkin menekankan lebih apa ya Pak, lebih membuat saya tertekan karena orang tua, makanya saya takut itu sih Pak kalau yang saya takutkan. Oke. Kalau Bapak nih boleh tanya lagi, jadi kan menurut Indi itu nomor 1 itu berprestasi gitu ya di bidang akademik. Pernah nggak sih terlintas dari Indi bahwa untuk kayak ke perguruan tinggi itu nggak dari akademik saja gitu? Pernah sih Pak, karena saya juga suka musik, tapi karena orang tua nggak mendukung, jadi saya nggak bisa ngembangin itu sih Pak. Oke, jadi emang intinya kalau pandangan Indi itu kalau nggak ranking 1 itu Indi itu bakal kacau gitu, gagal gitu buat ngelanjutin ke tahap selanjutnya kayak perguruan tinggi atau hal yang ingin Indi sukai seperti itu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih tanggapan Indi nih. Kan menurut Indi itu harus berprestasi bisa masuk universitas. Tapi kan kalau kebanyakan nih realnya ada juga kalau dari SMA-nya nggak berprestasi tapi dia itu bisa masuk universitas yang bagus gitu kayak UPI, Unpad atau yang lainnya. Terus tanggapan Indi gimana akan hal itu? Ya bisa terjadi sih Pak, tapi kalau keluarga saya itu berpikiran berbeda gitu Pak. Jadi mereka yakin bahwa kalau kita berprestasi, apapun yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan gitu. Berbeda kayak misalkan anak-anak yang kurang berprestasi ya Pak, mohon maaf,
mungkin mereka istilahnya mah hanya dapat keberuntungan gitu. Kalau menurut saya gitu sih Pak. Oke, terus untuk Indi sendiri buat ngeningkatin lagi nih prestasi Indi, kan tadi katanya nggak dapat ranking 1 kalau di SMA, tapi di SMP, di SD, di TK juga dapat ranking 1. Terus untuk usahanya sendiri, Indi udah pernah ngelakuin apa aja sih buat ngejar gitu, buat dapat ranking 1 lagi? Kalau usaha, sebetulnya kalau usaha saya udah sering lakuin ya Pak, kayak misalkan belajar malam, terus ikut les, itu saya udah lakuin. Mungkin seperti yang tadi Aldi bilang ya Pak, kayak misalkan potensi di setiap sekolah itu berbeda. Ketika mungkin kesalahan saya juga, saya berpikiran bahwa ketika di SD, di SMP saya bisa mengalahkan teman-teman saya yang berada di bawah. Tapi ketika saya masuk sini ternyata persaingan semakin ketat, mungkin ya Pak, karena SMA lebih terbuka lagi, lebih cakupannya lebih besar lagi, makanya mungkin saya akan lebih memperbaiki diri lagi gitu Pak, untuk kedepannya jangan meremehkan orang lain, intinya itu. Oke, mungkin intinya Indi ingin berubah gitu ya. Oke, stop dulu ya. Gak apa ya, untuk konselingnya stop dulu nih. Dari muka-mukanya kelihatan lelah atau jenuh gimana sih? Iya Pak. Ngantuk? Ini apa? Sedikit. Gimana kalau kita game dulu saja? Boleh Pak. Biar kalian semangat gitu ya, nggak ngantuk-ngantuk. Boleh? Boleh Pak. Boleh. Bapak nih punya game, namanya itu bukan namanya ya. Caranya itu Bapak kalian ngelakuin apa yang Bapak sebutin. Oke. Kayak gini nih. Pegang mata, Oh iya. pegang dagu. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus Fokus gitu. fokus gitu kan, megang apa yang Bapak sebutin kayak gini. Pegang hidung. Nah, harus hidung. Jadi hidung. Jadi kalau Bapak bilang hidung ya hidung, kalau Bapak bilang telinga ya telinga. Jangan sampai kalau kalian Bapak bilang nih mata, ya kalian hidung. Jangan sampai terkecoh apa yang Bapak lakuin. Oke, siap Pak. Mengerti? Bisa. Oke, kita mulai ya. Bapak bilang pegang mata. Dari ya. Mata Hidung. Oke, kita bagian lagi nih. Coba lagi. Ulang. Gak fokus dia. Gak fokus ya. Oke, kita coba lagi ya. Pegang dagu. Bingung Pak, dia bingung. Masih bingung. Iya Bapak. Lagi Pak. Dagunya di sini dia apa? Oke, kita coba lagi. Pegang pipi. Oke, udah mulai nih, Pegang mata. Oke, masih kompak. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang alis. Pegang pipi. Kita coba lagi nih, sekali lagi. Pegang lidah. Pegangnya Pak. Tapi tandanya kalian sudah fokus ya. Iya, Pak. Semangat. Dah. Oke, kita balik ke topik nih. Tadi Indi katanya sudah mencoba buat meningkatkan prestasinya. Kalau boleh Bapak tanya lagi nih, yang tadi lakuin Indi itu berhasil nggak sih buat meningkatkan prestasi Indi? Belum sih Pak, kayaknya mungkin saya kurang giat gitu aja. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang bisa masuk 10 besar, mungkin mereka belajarnya lebih dari saya gitu Pak, makanya saya harus lebih belajar lagi. Oke, jadi intinya pasti yang harus dilakuin Indi itu supaya nilainya itu enggak anjlok gitu. Kalau dari saya mungkin saya akan ikut les lagi ya Pak, tambahan jam les gitu mungkin, karena dari sekolah terbatas. Jadi saya akan ngambil les gitu. Oke, terus untuk kalau tadi kan katanya orang tua itu menekankan gitu ya, untuk urusan orang tua tersendiri gimana sih kalau tanggapan dari Indri buat orang tua gitu, mau bilang kalau mau ngasih kepengertian orang tua atau gimana? Nah kalau masalah itu jujur saya juga bingung ya Pak bilangnya, karena nggak berani. Sampai sekarang juga saya belum ngeliatin hasil rapot saya gitu ke Oke. orang tua. Jadi intinya kalau untuk orang tua gimana nih? Mau lanjutin dulu aja, mau berjuangin dulu buat dapat ranking 1, atau mau bilang ke orang tua bahwa Indi itu untuk sekarang belum bisa gitu dapat ranking 1 atau gimana? Mungkin kalau dari saya pribadi, karena saya punya prinsip ya Pak, kalau jujur itu lebih baik. Tapi berat sih, pasti berat, saya bakalan kena marah, pasti gitu. Saya bakalan ditekan, tapi mungkin untuk kedepannya
nggak tahu sekarang pulang saya langsung bilang aja ke mama masalah rapot gitu. Saya bilang secara gimana ya Pak, perlahan gitu, bilang ke orang tua kalau misalkan saya juga udah berusaha gitu sebenarnya, cuman mungkin ya hasilnya belum bisa memuaskan ya. Paling saya mau minta maaf juga gitu ke orang tua karena udah membuat kecewa mereka. Oke. Kalau tanggapannya dari Aldi nih dari tadi. Kalau dari Aldi mah Pak, iya benar gitu. Lebih baik jujur aja gitu. Kita bilang ke orang tuanya mungkin belajar selama ini gitu, ya ini hasilnya gitu. Akan diperbaiki lagi. Pasti orang tua juga akan terenyuh gitu artinya bahwa oh iya ya kalau saya terus menekan kepada anak saya pasti ya ini hasilnya gitu ketika orang tuanya oh iya ya saya harus menyemangati, harus mensupport, jadi biar kitanya juga lebih semangat lagi kayak gitu sih Pak. Kalau ya sih. Oh ya sih paling ya kayak tadi yang Indre sama dibilang gitu, paling jujur ke orang tuanya. Terus kayak kasih pengertian juga bahwa emang sepintar apapun orang pasti bakal ada titik downnya. Mungkin itu lagi terjadi sekarang ke Indri gitu Pak. Jadi setiap orang tuh nggak selalu di atas gitu Pak. Oke. Sudah ya, tapi Bapak mau nanya nih satu kali lagi kepada kalian semua nih. Kan tadi menurut Indri sama keluarga itu ranking kalau nggak ranking 1 itu gagal. Oke, Bapak mau punya satu pertanyaan nih terakhir buat Yesi sama Aldi, nanti juga Indri boleh nanggapin juga ya. Terus kalau menurut kalian kan tadi dari Indri itu sama keluarganya kalau nggak dapet ranking 1 atau masuk 3 besar lah dianggap gagal. Kalau menurut Yesi sama Aldi tersendiri itu gimana pendapatnya? Kalau Yesi dulu ya dia. Ya, Kalau dari Yesi mah kalau ranking itu kayak sebuah apa ya Pak, reward mungkin ya, lebih ke reward, sebuah pencapaian dia. Tapi nggak semua yang ranking 1 itu pasti pintar dan pasti berhasil juga gitu. Ada juga yang rankingnya cuma kayak di bawah, tapi kan ya tadi karena faktor beruntung mungkin, tapi itu juga sering terjadi gitu, nggak harus di ranking 1 gitu. Jadi intinya yang gak dapat ranking 1 atau enggak juga Nggak nggak masalah gitu, nggak gagal juga. Termasuk gitu. balik lagi ke orangnya bakal mau berusaha atau enggak buat ke depan. Kalau dari Aldi nih, kalau dari saya pribadi mah Pak ya itu sih sebagai bonus aja gitu ya Pak. Yang penting kita positif aja pada diri kita. Oh mungkin dia dapat ranking 1, oh dia mah jadi kita termotivasi, aduh kapannya kita dapat ranking 1 gitu, kapannya kita masuk ke 3 besar, 5 besar, 10 besar. Jadi kita lebih ke mempositifkan diri kita gitu, walaupun kita nggak ada di bawah, nggak masuk, yang penting kita terus berusaha yang terbaik untuk diri kita gitu. Jadi lebih ke mempositifkan diri kita aja gitu ya Pak. iya oke. Jadi menurut kalian itu intinya meskipun gak dapat rank 1, gak dapat rank 2, bahkan ranking 3 juga itu gak termasuk gagal juga ya, karena Enggak, Pak. itu kan cuma hanya reward saja. Ya reward Oke, bagi kalau dari kita. Indri nih tanggapannya udah kan barusan dari Yesi, dari Aldi tanggapannya seperti itu. Kalau dari Indri sendiri? Mungkin ada benarnya juga ya Pak, karena saya terlalu ambisius mungkin untuk menjadi ranking 1 sehingga saya mengabaikan yang lainnya gitu Pak. Padahal emang benar sih, nggak benar ya tadi kata Bapak bahwa ranking 1 itu nggak menentukan masa depan kita gitu. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih berusaha, masalah hasil itu biar apa ya Pak, biar Allah aja lah yang nentuin gitu, karena kan yang penting manusia itu berusaha. Paling gitu aja. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini disudahi dulu saja ya. Soalnya waktu juga sudah lebih dari 30 menit. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini. Untuk Indri terutama mungkin lebih semangat lagi ya buat akademiknya. Semoga bisa dapat ranking 1 lagi. Tapi kalau nggak dapat ranking 1 juga tetap semangat bahwa meskipun gak dapat ranking 1, tapi untuk kedepannya itu insya Allah jalan itu masih panjang gitu, nggak akan terhenti gara-gara kamu gak dapat ranking 1. Oke? Oke, terima kasih ya teman-temannya udah ini mengatin Indri juga. Oke, mungkin
cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatannya. Terus Bapak kasih salam juga buat orang tua karena sudah membolehkan kalian datang gitu ya buat konseling, meskipun emang keinginan kalian, tapi kan kalau orang tua yang izin juga kalian akan datang ke sini kan ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya. Ya. Oke. Ya udah kalau gitu kita pamit pulang dulu ya Pak. Terima kasih buat hari ini. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya Pak. Jangan lupa pakai masker. Siap. Assalamualaikum. Wassalam.